munculnya gerakan masyarakat sipil di Indonesia pada saat itu kan memang dipicu oleh suatu kebutuhan dan momentum demokratisasi atau kalau di Eropa disebut sebagai redemokratisasi. Semacam protes karena ada krisis-krisis yang disebut sebagai legitimation crisis, krisis legitimasi oleh the ancien regime atau rezim yang lama. Nah, sekarang ini juga tampaknya memang ada semacam krisis legitimasi itu. Di antara tiga pasangan ini, mana yang serius ngomong mengenai Polugri? Gak ada. Sayang sekali, seolah-olah jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya sekarang ada di salah satu ruangan di Hotel Dharma Wangsa, ditemani oleh orang yang sangat istimewa, Profesor Dr. A.S. Hikam. Mas, apa kabar? Alhamdulillah, Pak Deddy. Sudah lama ya, sudah ketemu. Mas Hikam ini adalah intelektual, dia seorang ilmuwan di bidangnya, beberapa buku tentang demokrasi, civil society sudah diterbitkan. Pak Hikam juga pernah menjadi Menteri Menristek zaman Pak Abdurrahman Wahid Gus Dur tahun 1999 sampai 2001. Beliau juga jebolan dari Hawei University. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang sesuai dengan keahlian Mas Hikam soal civil society. Jadi sehabis keputusan MK dan MK, maka gerakan-gerakan masyarakat sipil yang diwakili oleh beberapa tokoh bangsa yang kemarin ke Gusmus gitu, juga ada aktivis-aktivis sekarang mulai melihat ini kondisi lagi tidak baik-baik saja. Ya, betul. Gimana menurut Mas Hikam? Ya benar, tapi sebelum sampai di situ saya ingin sedikit nambahi pengantarnya Pak Deddy. Mungkin Pak Deddy sudah agak lupa mungkin bahwa kita berdua adalah kolega di DPRD. Oh iya. Malu saya untuk menyatakan itu. Komisi 1. Ya, kami sama-sama di Komisi 1 2004 2009 ya. Gitu. Dan saya banyak belajar. Saya juga belajar dari Pak Deddy. Oke, silakan. Vokalis Mas. Juga. Ya jadi begini Pak Deddy ya. Terima kasih atas undangannya di ruang publik ya, ruang publik. Ya, dan saya sangat senang mengikuti beberapa video yang sudah pernah disebarkan di YouTube, podcastnya Pak Deddy. Nah, kalau kita mulai berbicara mengenai peran masyarakat sipil atau civil society pada saat ini, memang in a way kita ini seolah-olah deja vu, kembali lagi dengan saat-saat ketika gerakan masyarakat sipil dan politik akar rumput ini mulai berkembang dan kemudian menemukan momentumnya di akhir masa Orde Baru. 98 ya? 98. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya pertama tentu karena saya sangat teringat disertasi saya mengenai masalah itu ya. Yang kedua tentu memang karena munculnya gerakan masyarakat sipil di Indonesia pada saat itu kan memang dipicu oleh suatu kebutuhan dan momentum demokratisasi atau kalau di Eropa disebut sebagai redemokratisasi. Ya, dan di Indonesia gerakan masyarakat sipil itulah yang kemudian menciptakan satu proses
demokratisasi yang sampai sekarang masih tetap berjalan ya, yaitu munculnya gerakan reformasi. Jadi para pekerja demokrasi pada waktu itu kemudian menggunakan satu modus, yaitu gerakan civil society atau masyarakat sipil, dan kemudian itu mengilhami berbagai macam komponen masyarakat sipil, terutama mahasiswa, kemudian LSM, kemudian ormas, kemudian yang tentu tidak bisa diingkari adalah para cendekiawan, kemudian menjadi satu kekuatan yang berhasil secara politik menumbangkan kekuatan yang sudah 32 tahun berkuasa, yaitu Orde Baru. Nah, kenapa saya kemudian recalling ini seolah-olah deja vu? Karena ada satu kemiripan di dalam hal leitmotif, yaitu adanya semacam kebutuhan untuk melakukan semacam protes karena ada krisis-krisis yang disebut sebagai legitimation crisis, krisis legitimasi oleh the ancien regime atau rezim yang lama. Nah, sekarang ini juga tampaknya memang ada semacam krisis legitimasi itu. Nah, kalau saya sebagai pengamat politik yang kebetulan fokus ke sana, saya selalu mengikuti pendekatan social origin of democracy-nya Barrington Moore, structuralism-nya Theda Skocpol, bringing the state back in, dan lain sebagainya itu, dan melihat secara agak sederhana, melihat legitimation crisis itu dari kacamata Jürgen Habermas. Yang filsuf Jerman ya ada krisis legal formal, krisis politik, dan krisis etik. Nah, tiga-tiga itu apabila kemudian dipicu oleh krisis yang besar pada tataran sistem ekonomi, ya, struktur ekonomi, maka itulah yang akan menjebol the ancien regime tadi, itu rezim lama itu. Saat ini nih ada kemiripan walaupun belum ada yang namanya krisis ekonomi. Di situ, Mas. Secara konseptual, civil society itu apa sih? Civil society sebetulnya satu fenomena sosiologis yang merupakan produk dari proses modernisasi dan industrialisasi, di mana kemudian memunculkan satu komponen social organization yang dibentuk oleh masyarakat dalam berbagai macam wujudnya, yang dia itu mempunyai ciri-ciri khas, misalnya saja voluntary, kemudian swasembada, kemudian swakelola, dan yang penting itu juga mempunyai komitmen terhadap aturan-aturan etik hukum yang mereka sepakati. Nah, kekuatan-kekuatan ini kemudian menyatu dan bisa menjadi pesaing utama terhadap yang disebut sebagai negara atau state. Yang kedua, dia juga karena kemampuannya itu bisa juga bersaing dan kadang-kadang berteman juga dengan masyarakat politik atau political society yang muncul misalnya dalam bentuk parlemen, partai politik, dan lain-lain itu. Jadi kekuatan masyarakat sipil itu di situ sebagai satu fenomena sosiologis, dan inilah yang menjadi cikal bakal dari kekuatan demokrasi yang ada di Amerika Serikat, di Eropa, dan lain-lain itu. Nah, di Indonesia kemunculan masyarakat sipil seperti itu ya karena ini fenomena baru di Indonesia. Menurut saya, walaupun bibit-bibitnya itu sudah ada sejak zaman dahulu, misalnya dalam bentuk masyarakat otonom, ya, misalnya masyarakat desa, kemudian organisasi-organisasi kultural seperti pesantren, seperti gereja, dan lain-lain. Tetapi sebagai komponen kekuatan demokrasi itu muncul ketika Orde Baru sudah mengalami krisis tadi itu. Gitu, Pak Yandi. Ya, jadi ada kelompok mahasiswa. Nah, itu komponennya. Cendekiawan. Ya, buruh. Ya, ada buruh.
kelompok-kelompok penekan Dan jangan lupa, LSM misalnya ya jangan lupa media juga. Itu Media. kekuatan yang luar biasa di dalam masyarakat sipil. Oke. Nah, sekarang apakah mereka civil society ini menemukan momentumnya enggak? Untuk tingkat tertentu ya. Kenapa? Karena tadi itu ada fenomen-fenomen krisis legitimasi pada tataran state dan masyarakat politik. Nah, kalau Anda tadi mengatakan tentang MK itu salah satu potret dari adanya fenomen krisis legitimasi pada state. Sementara kalau Anda lihat juga bagaimana DPR, ya partai politik sekarang mengalami berbagai macam problem sehingga Indonesia tidak baik-baik saja itu juga merupakan indikasi akan terjadinya kemungkinan krisis legitimasi politik. Nah, kalau krisis legitimasi etik, waduh sudah munculnya protes-protes masyarakat sipil seperti yang terakhir MPR itu, ya Majelis Permusyawaratan Rembang itu menunjukkan bahwa tanda-tanda krisis. Krisis etika sudah ditunjukkan misalnya dengan kasus MK itu, kemudian korupsi yang semakin meningkat, kemudian level dari indeks demokrasi kita yang menurun dan lain sebagainya yang menunjukkan ada something decaying di dalam masalah etika ini. Nah, memang masih kelihatannya sendiri-sendiri, tapi kalau ini kemudian menyatu dan kemudian ditambah dengan krisis ekonomi, waduh, itu yang kemudian ya saya sebagai pengamat politik berharap itu tidak terjadi. Karena ya kalau terjadi bisa terjadi juga pergolakan sosial atau paling tidak protes-protes sosial yang sekarang sudah dimulai. Kalau misalnya ada trigger-trigger seperti kecurangan pemilu, kemudian trigger-trigger soal bagaimana treatment terhadap partai-partai politik yang terlibat di dalam pilpres yang kurang bagus dari segi keamanan dan lain sebagainya, bisa terjadi akan muncul gerakan-gerakan seperti itu. Bangunan kita ini sudah demokratis lah. Secara formal. Secara formal. Iya. Nah, ada demokrasi. Makanya orang kemudian memisahkan demokrasi prosedural, demokrasi substantif, ada juga demokrasi deliberatif misalnya. Gimana Mas Ikam? Ya, yang tadi kita sebut sebagai formal demokrasi atau demokrasi formal itu tentu antara lain karena pelaksanaan dan penggunaan prosedur-prosedur dan proses-proses legal formal maupun politik itu memang berjalan. Tidak bisa diingkari bahwa Indonesia pasca reformasi itu sudah menjalankan the formal democracy secara bagus. Sehingga pernah pada satu saat memang diakui Indonesia itu termasuk the third democracy in the world secara formal. Nah, secara substantif, nah itu yang kemudian terjadi sekarang ini kalau istilah saya setback. Bahkan ada yang mengatakan sedang mengalami defisit demokrasi. Ya, kalau di media barat ada yang mengkritik bahwa sekarang ini di Indonesia terjadi perusakan demokrasi. Itu Pak dari segi mungkin yang dimaksud itu ketika mereka melihat pada tataran substansi. Misalnya salah satunya etik. Ya, kalau substansi itu bisa juga legal, bisa juga politik, bisa juga etik. Tapi biasanya kalau sudah yang mudah sekali dijadikan contoh itu kalau terjadi pelanggaran etik yang makin lama makin terakumulasi dan kemudian bisa bergaung pada level yang berikutnya yaitu legal formal, konstitusional bahkan. Nah itu, kalau deliberatif itu kan demokrasi yang memang menggunakan cara-cara yang deliberate, yang ya bersama-sama membicarakan itu prosedur juga. Walaupun di Indonesia memang deliberatif demokrasi itu mestinya harusnya menjadi semacam core, ya karena kita punya sila keempat itu. Musyawarah. Ya iya, musyawarah dan mufakat itu. Tetapi di deliberatif demokrasi
Tidak hanya itu, tidak hanya musyawarah mufakat, bahkan even voting procedure juga bisa dikatakan itu apabila memang intinya itu memang mencapai keputusan bersama secara equal. Jadi gagasan Habermas itu menunjang sila keempat gitu ya. Ya bisa juga diterjemahkan ke situ, tapi kalau saya melihat gagasan Habermas di sini yang paling relevan dan saya masih sering pakai itu dalam wacana-wacana seperti kayak begini itu adalah dalam konteks legitimation crisis dan kemudian mengenai hubungan antara knowledge dan human interest. Itu di Indonesia menurut saya saat-saat ini sedang sangat relevan. Saya nggak tahu kenapa para cendekiawan kita biasanya STF Triarkara ini yang sangat concern dengan Habermasian analisis. Tapi saya belum dengar lagi. Nah, kalau legitimation crisis ini terus menerus pelan tetapi dan terakumulasi. Apa yang terjadi misalnya? Apakah terjadi civil resistance atau social disobedience? Gimana tuh? Ya itu tergantung pada dinamika dan dialektika antara state civil society yang juga kemudian juga melibatkan respons dari political society. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman Orde Baru, maka terjadinya akumulasi legitimation crisis atau krisis legitimasi antara etik, politik, legal, dan kemudian ekonomi, ditambah lagi satu unsur yang belum kita singgung, pengaruh kapitalisme global. Kalau itu juga ikut bercampur, maka ledakannya itu bisa luar biasa seperti yang terjadi pada akhir 98. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan ya, with all due respect dengan teman-teman LSM dan aktivis, saya berharap itu tidak terjadi sekarang ini. Karena masih ada pintu keluar yang bisa dipakai agar supaya itu tidak terakumulasi menjadi satu dan kemudian menghasilkan seperti itu. Apa itu pintu keluar? Ya, pintu keluarnya ada semacam, yang pertama tentu adalah kemauan untuk kemudian self-refleksi dari kelompok elit bahwa situasi seperti ini harus betul-betul dihentikan agar supaya kita tidak terjerumus pada apa yang disebut sebagai frontal atau explosive crisis. Sehingga menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan. Iya, sebab kalau yang terjadi pada saat ini bisa lebih mengerikan juga, Pak Deddy. Kenapa? Karena environment kita di dunia ini memang lagi juga dipicu oleh kemungkinan terjadinya berbagai macam konflik-konflik yang bisa menimbulkan minimum itu yang disebut sebagai regime change. Tapi kalau regime change saja masih mending. Lah kalau terjadi kemudian konflik yang open, terbuka, seperti yang terjadi di Ukraine dengan Rusia, dan lain sebagainya, itu gimana? Sementara di kita ini juga sedang menghadapi kemungkinan adanya geopolitical rift between Amerika dengan China. Makanya saya tetap punya harapan dan juga ya ekspektasi bahwa ada kesadaran di kalangan elit kita, apakah civil society atau political society atau state, yaitu pemerintah dalam hari ini, agar supaya ada self restraint dan refleksi. Walaupun kedengarannya omongan saya itu agak naif kalau didengar oleh para aktivis, nggak usah gitu, pokoknya ganti aja, kan begitu kan. Kalau saya masih berharap, karena apa? Implikasi dari eksplosi tadi itu kita tidak bisa membayangkan loh. Jadi ada unintended consequences di dalam soal krisis itu yang kita tidak bisa benar-benar memprediksi. Nah, kalau restraint atau pengendalian tadi itu tidak dilakukan, malah ada kecenderungan dari sebagian elit kita malah memaksakan diri karena merasa menang.
Ya, ini yang berbahaya. Saya nggak tahu lagi bagaimana kalau itu yang terjadi. Sebentar Mas, apakah sekarang pengaruh global, katakanlah let's say China dan Amerika itu cawe-cawe dalam pilpres sekarang? Kalau dilihat secara sangat transparan, misalnya dibanding dengan zaman Orde Baru, saya kira masih belum ya. Tetapi indikasi ya kalau kita dengar dari wacana-wacana yang ada di publik, di ruang publik ya, itu agak susah juga untuk menghindari itu. Karena apa? Karena kalau kita meminjam konseptualisasi para pemikir di dalam international relation, terutama mereka yang dari school of thought, dari neorealism, maka kemudian kita juga harus memperhatikan bahwa memang global change dari unipolarity menjadi multipolarity itu akan mengakibatkan persaingan yang bukan semakin kendor tapi semakin kencang antara kekuatan lama seperti Amerika dan calon kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan yaitu Cina, dan kemudian ada semacam kemunculan dari kekuatan-kekuatan yang juga baru yang kemudian akan mengambil posisi antara Amerika dan Cina. Misalnya kalau Rusia, ya kecenderungannya akan ke Cina. Kemudian kalau BRICS bagaimana? Nah, BRICS ini kelihatannya masih agak ya netral ya, tetapi kecenderungannya ke Global South. Nah, kalau ke Global South itu kemungkinan juga akan dekat dengan Cina. Nah, ini kalau Indonesia tertarik di dalam konflik kepentingan yang disebut kelompok neorealis sebagai perebutan menuju hegemoni global, maka tentu akan ada pengaruh, Pak Dendi. Tidak bisa enggak. Nah, macam apa pengaruhnya kita itu belum tahu. Tetapi yang jelas para pemimpin militer Indonesia ya seperti Pak mantan Panglima TNI seperti Pak GN ya, Pak Gatot Nurmantio itu pernah bercerita mengenai proxy war yang Indonesia akan bisa ketarik di dalam situ. Nah, jangan-jangan itu yang akan salah satu implikasinya. Dan di situ pengaruh sulit kita memisahkan diri dari dunia internasional, dunia global ya. Iya, nah tetapi kan sayangnya kalau kita dengar dari wacana Pilpres ini, di antara tiga pasangan ini, mana yang serius ngomong mengenai Polugri? Gak ada. Sayang sekali, seolah-olah Indonesia itu sudah kayak Amerika yang tidak memerlukan di luar. Kalau Anda lihat politik Amerika kan kalau terjadi pemilihan umum atau isu-isu itu bicara soal itu ya. Iya, tapi mereka kan tidak care dengan yang di luar. Mereka melihat luar negeri itu bagian dari mereka aja, dari Amerika. Tapi isu luar negeri nggak pernah menjadi kemudian isu yang menentukan di dalam politik dalam negeri Amerika. Kalau Indonesia itu anehnya semua orang itu melihat dirinya itu bagian dari the global arrangement, tapi para tokohnya yang mau jadi presiden, yang mau jadi wakil presiden itu nyaris tidak berbicara mengenai persoalan politik luar negeri. Good point. Nah, balik lagi ke civil society. Iya, betul. Bagaimana civil society itu katakanlah bergerak, tetapi sesuai dengan koridor hukum, non-violence gitu ya, produktif gitu, terjadi dialog. Ini apa yang harus dilakukan oleh para elit kita di partai politik atau di eksekutif, terutama misalnya Pak Lurah. Partai politik, terutama tokoh-tokoh partai politik itu mestinya memang harus lebih intensif berdiskusi, berwacana dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil. Sayangnya yang terjadi adalah sebaliknya. Saya melihat bahwa justru pasca reformasi ini
antara civil society dengan political society itu malah semakin menjauh. Padahal civil society di Indonesia pasca reformasi itu adalah salah satu yang paling vibrant, yang paling berkembang di seluruh dunia. Baik di dalam segi kapasitas mereka, kualitas mereka, apalagi Pak Dede dari segi kuantitasnya. Ya, kalau dihitung yang namanya organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia sekarang ini luar biasa banyaknya. Kalau dihitung yang namanya lembaga swadaya masyarakat LSM itu juga eksplosif jumlahnya. Mulai dari yang paling rendah di tingkat kecamatan sampai di tingkat yang nasional itu jumlahnya banyak sekali. Kalau kita lihat kemudian juga gerakan-gerakan mahasiswa sekarang ini ya, kelompok-kelompok mahasiswa bukan cuma jumlahnya yang banyak karena universitasnya semakin banyak, tapi kualitas mereka juga semakin amazing. Kalau kita ikuti diskusi-diskusi BEM misalnya, luar biasa mereka. Bukan cuma ngomong saja, tapi keberanian mereka dan kemampuan merumuskan persoalan tidak kalah dengan para aktivis tahun 60-an, bahkan yang sebelumnya. Jadi the notion of the student as a moral force itu tetap terpelihara dan ternyata di Indonesia mengikuti perkembangan itu. Nah itu artinya civil society di Indonesia itu sangat vibrant. Kemudian kalau kita melihat lagi komponen civil society yang namanya media, itu lebih luar biasa lagi. Tapi somehow masyarakat sipil di Indonesia itu seolah-olah disepelekan sebagai satu komponen yang sangat strategis, dan negara di dalam hal ini pemerintah ya, negara dengan N kecil bukan N besar ya, ini seolah-olah mereka begitu percaya diri sehingga seolah-olah mereka itu bisa apa saja. They don't care terhadap apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan oleh the public yang disebut masyarakat sipil itu. Nah, jadi kemudian jangan disalahkan kalau selalu akan terjadi semacam disharmoni yang tidak produktif. Padahal salah satu sifat masyarakat sipil di Indonesia yang menarik ini adalah kecenderungan kultur untuk bekerja sama antara masyarakat sipil dan masyarakat politik serta negara. Mereka bisa bekerja sangat baik. Dan undang-undang atau konstitusi kita juga kebetulan sangat suportif mengenai bagaimana kerjasama itu. Karena negara juga mempunyai tanggung jawab untuk bukan saja memelihara tetapi juga mempertahankan dan mengembangkan eksistensi masyarakat sipil. Jadi pesannya untuk para elit di negara? Ya untuk para negara itu ya civil society tetap melakukan relasi seperti yang pernah diamanatkan oleh reformasi. Jangan pernah kemudian mencoba untuk ya seolah-olah sudah menjadi new hegemon sendiri. Ya kan kalau kita lihat terakhir kasus MK ini kan seolah-olah negara itu seolah-olah begitu bukan cuma berjalan sendiri Pak, sangat percaya diri. Ya kan, saking percaya dirinya malah menjadi guyonan. Iya, oleh masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil juga pada saat yang sama juga sangat empowered, mempunyai pemberdayaan mereka sendiri. Networking masyarakat sipil Indonesia itu levelnya global. Dan zaman sekarang di mana-mana apa yang disebut sebagai global civil society itu sesuatu yang inevitable. Dan Indonesia merupakan bagian dari itu. Jadi sebetulnya adalah satu kesalahan konseptual dan kesalahan strategis kalau pada komponen negara dan political society itu berpura-pura ignorance terhadap eksistensi dan empowering power dari masyarakat sipil. Mas, terakhir pesan untuk teman-teman masyarakat sipil apa? Ya kalau saya sih masyarakat sipil
memang tetap aja konsisten di dalam apa bidang-bidang perjuangan mereka ya, karena masyarakat sipil kan tidak semuanya kepada politik, ada yang concern dengan human rights, ada itu sudah dekat dengan politik, tapi ada yang concern dengan health problem, dengan korupsi, economic development, ada yang itu mereka tapi terus menjalin komunikasi ya, karena kita tidak pernah tahu seperti saya katakan tadi bahwa pada satu saat nanti akan terjadi juga meeting point di mana gerakan civil society muncul lagi. Sekarang kan sudah bermunculan ya, seperti kasus tanah seperti Rempang dan lain-lain, itu sebetulnya itu merupakan semacam kode bahwa gerakan masyarakat sipil itu sudah diundang kembali ke panggung apa yang namanya Indonesia ini untuk berperan lagi, karena negara sudah demikian mengalami setback tadi yang istilahnya Pak Deddy sedang tidak baik-baik saja tadi itu. Pemirsa, itulah obrolan saya dengan Mas Hikam, sangat inspiratif. Sampai jumpa di lain waktu.